Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi membangun hidup berpolakan pribadi Yesus. Yang pertama, Yesus sebagai pola sempurna. Dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus bukan hanya juru selamat, dia juga adalah teladan hidup yang sempurna. Hidupnya bersih dari dosa, penuh kasih, berani menyatakan kebenaran, dan selalu hidup dalam hubungan erat dengan Bapa. Kalau kita mau hidup berkenan kepada Allah, maka kita perlu meniru pola hidup Yesus. Yang kedua yaitu kerendahan hati dan pelayanan. Salah satu hal yang paling menonjol dalam hidup Yesus adalah kerendahan hatinya. Dalam Filipi 2 bab 2 ayat 5-7 tertulis, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus adalah Tuhan, tapi Dia tidak datang untuk dilayani, melainkan melayani. Dia membasuh kaki murid-muridnya, sebuah tindakan yang sangat rendah hati. Kalau kita membangun hidup dengan pola ini, kita akan yang pertama yaitu tidak sombong, yang kedua tidak merasa hebat dari orang lain, dan yang ketiga siap melayani bukan ingin dilayani. Lalu yang ketiga yaitu pola kasih yang tanpa syarat. Yesus mengasihi semua orang, bahkan mereka yang menolak dan menganiayanya. Dia berkata, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pola kasih Yesus itu radikal. Dia mengampuni orang yang menyalibkannya. Dia makan bersama pungut cukai dan pelacur. Ia tidak memilih-milih dan dalam mengasihi. Membangun hidup dengan pola kasih Yesus berarti yang pertama, mengasihi tanpa pamrih. Yang kedua, memaafkan tanpa menuntut balas. Dan yang ketiga, memberkati bahkan saat dilukai. Lalu yang keempat, yaitu pola kehidupan rohani yang intim. Yesus sangat bergantung pada Bapa. Dalam Markus bab 1 ayat 35 tertulis, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Yesus selalu menyempatkan waktu untuk berdoa dan membangun hubungan dengan Bapa. Meskipun sibuk melayani, dia tidak pernah melupakan waktu pribadi bersama Allah. Hidup berpolakan Yesus berarti kan, yang pertama, membangunkan disiplin rohani, yaitu seperti doa, firman, pujian. Yang kedua, yaitu hidup peka terhadap suara Roh Kudus. Dan yang ketiga yaitu mengutamakan hubungan dengan Tuhan di atas segalanya. Lalu yang kelima yaitu pola ketaatan total kepada Bapa. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ketaatan Yesus luar biasa, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia taat meskipun itu berarti penderitaan. Ini berarti kalau kita membangun hidup menurut pola ini, kita akan yang pertama, tidak hidup menurut keinginan sendiri. Yang kedua, siap taat meskipun tidak nyaman. Dan yang ketiga, percaya bahwa kehendak Allah yang terbaik. Lalu, yang keenam yaitu pola hidup yang memberi diri. Yesus menyerahkan seluruh hidupnya bagi dunia. Dalam kitab Yohanes bab 3 ayat 16 adalah bukti terbesar kasih yang memberi.
Ini berarti membangun hidup dengan pola Yesus berarti yang pertama, hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Yang kedua, menggunakan waktu, talenta, dan berkat untuk melayani orang lain. Dan yang ketiga, mengorbankan kenyamanan demi orang lain. Yang ketujuh, hasil dari hidup yang mengikuti pola Yesus. Ketika kita membangun hidup berdasarkan pola Yesus, hasilnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga berdampak bagi orang lain. Dunia akan melihat Yesus melalui hidup kita. Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Penutup, bangun hidupmu di atas dasar Kristus. Hari ini, semua diundang untuk meninggalkan pola dunia dan mulai hidup menurut pola Yesus. Ini bukan proses yang instan, tapi bisa dimulai hari ini dengan langkah sederhana. Yang pertama yaitu mengenal Yesus lebih dalam melalui firman. Yang kedua, meneladani sikapnya dalam kesehatan. Dan yang ketiga, membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Yesus tidak hanya memberi contoh, Dia juga memberi kuasa melalui Roh Kudus untuk kita bisa menirunya. Mari kita bangun hidup kita bukan berdasarkan tren dunia, tapi berdasarkan pola dari pribadi Yesus Kristus, karena Dialah fondasi yang kokoh dan tak tergoyahkan. Baik teman-teman, sekian saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Oh, wow!